Nah, ya, mohon izin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal muhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sultani khalqillah wa sahibi taji kamali sifah sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi adada ma fila ilaha illallah. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alanallahu wa iyyakum minaz zakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an zikrillah. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya muliakan pengurus PKM Masjid Nurul Iman, juga para hadirin hadirat, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Alhamdulillah, kita wajib senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya yang tiada terhingga, yang begitu banyak berlimpah kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat, nikmat kita diberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat melakukan berbagai amal soleh, berbagai ketaatan kepada Allah. Termasuk pada pagi hari ini kita sudah sama-sama melakukan kewajiban kita. Kita sholat fardu subuh berjamaah, kita berzikir ba'da sholat, dilanjutkan dengan kita akan melakukan majelis pengajian, majelis ta'lim, majelis ilmu. Yang mudah-mudahan kita berharap semoga segala ketetapan-ketetapan baik ini selalu menyertai kehidupan kita pada waktu-waktu yang selanjutnya sampai kita insya Allah mendapatkan predikat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjut pada kajian kita sebagaimana biasa pada Sabtu ba'da subuh ketiga pada setiap bulannya insya Allah. Kita melakukan kajian hadis arba'in, itu sebuah kitab yang berisi 40 hadis yang pilihan dalam dasar-dasar agama yang dirangkum oleh seorang ulama hadis, itu Imam Abi Zakaria Yahya An-Nawawi radhiyallahu anhu. Beliau juga seorang ulama besar. Namun ulama ini ternyata usianya itu beliau tidak panjang, tapi manfaat hidupnya luar biasa. Beliau hidupnya umurnya hanya wafat di usia 45 tahun, jadi Masya Allah 45 tahun sudah menjadi imam besar ya. Nah, berbeda dengan yang dari Indonesia, Syekh Nawawi Al-Batani itu wafatnya usianya sekitar 82 atau 83. Dua-duanya sama dalam hal beliau tidak hanya ulama yang alim secara keilmuan yang ada di dalam otaknya saja, tapi dua-duanya produktif menulis kitab. Jadi baik Imam Nawawi maupun Syekh Nawawi itu sama-sama produktif menulis kitab. Beliau pun kitab-kitabnya sangat banyak ya. Selain hadis arba'in, ada kitab Al-Azkar, ada kitab Syarah Al-Muhazzab, banyak pokoknya kitabnya luar biasa. Dan kedudukan beliau sebenarnya pun mustahid mutlak. Beliau sebenarnya kalau ingin mendirikan mazhab sendiri itu beliau itu bisa. Misalnya menjadi mazhab Nawawi misal ya. Karena beliau kedudukannya mustahid mutlak. Tapi walaupun beliau sudah di makom mustahid mutlak, tetap beliau mengikuti Imam Syafi'i, ya, tidak membangun mazhabnya sendiri.
Padahal kalau secara keilmuan ya Imam Nawawi ini kedudukannya mustahid mutlak sama seperti para imam yang 4 itu ya. Seperti dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, maka para ulama menilai keilmuan beliau itu setara. Nah, begitu ya. Karena memang ya sejak kecilnya hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, hafal Quran berikut dengan asbabun nuzulnya, hafal hadis berikut dengan asbabul wurudnya, juga memahami pendapat-pendapat para sahabat, para tabi'in yang menghafal ya. Nah, jadi penguasaan nahwu sorofnya, balagonya luar biasa. Jadi orang yang dengan kriteria keilmuan seperti ini, maka kedudukannya mustahid mutlak. Dan kita bersyukur ya kita diizinkan Allah untuk menjadikan kajian-kajian kita ya berdasarkan kitab karya beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dari beliau ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya sebagaimana biasa mari kita bacakan Fatihah khususnya kepada beliau ya Imam Abi Zakaria Yahya An-Nawawi radhiyallahu an dan juga para guru yang menjadi sandaran sampainya sanad ijazah kitab ini kepada kami. Mudah-mudahan setelah kita bacakan Al-Fatihah ini maka keberkahannya terlimpah kepada kita sekalian. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Sultanil Auliya Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah ila hadrati Sayyidi Ahmad sahibul wafatajul arifin qaddasallahu sirrah bi barakatihim wa karamatihim ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadrati Imam Abi Zakaria Yahya An-Nawawi radhiyallahu anhu ila hadrati Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki radhiyallahu anhu hadrati Habib Hasan bin Ahmad Baharun rahimahullah ila hadrati Habib Novel bin Muhammad Ali Rus rahimahullah syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita simak hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammadinil Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yuribuka ila ma la yuribuk. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abu Thalib, cucu Rasulullah SAW dan kesayangan beliau radhiyallahu anhuma telah berkata, aku telah menghafal sabda dari Rasulullah SAW, tinggalkanlah apa-apa yang meragukan kamu, bergantilah kepada apa yang tidak meragukan kamu. Hadis riwayat Tirmizi. Dan dia berkata, Imam Tirmizi berkata, ini adalah hadis hasan sahih. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, hadis yang ke-11 ini ya diriwayatkan oleh cucunya Rasulullah, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abu Thalib karramallahu wajhah. Yang memang beliau sangat jarang ya kita menemukan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Karena dalam kitab Imam Bukhari, Sahih Bukhari saja dicatat dari 7.000-an hadis, maka hanya ada 13 yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan ya. Jadi hanya ada 13 hadis. Beliau termasuk yang jarang meriwayatkan. Karena apa? Karena memang beliau itu termasuk sahabat muda. Loh, kok disebut sahabat? Itu kan cucunya Rasulullah. Nah, perlu kita pahami ya bahwa siapapun orang yang hidup pada masanya Rasulullah, kalau memenuhi 3 kriteria, ya maka dia disebut dengan sahabat. Apa saja kriterianya? 1, bertemu dengan Rasulullah. 2, menerima Islam. 3, sampai akhir hayatnya tetap Islam. Ya, secara nasab Sayyidina Hasan ini cucu
Tapi secara dalam ilmu hadis, ketika memenuhi 3 kriteria ini dan bisa menjadi sumber periwayatan, maka kedudukan Sayyidina Hasan adalah sahabat, ya. Sayyidah Aisyah itu istri, tapi karena banyak meriwayatkan hadis, ya, bahkan nomor 4 dalam urutan sahabat itu, ya, beliau meriwayatkan sekitar 2210 kalau tidak salah, ya. Itu maka kedudukan Sayyidah Aisyah juga termasuk sahabat di dalam ilmu hadis, ya. Jadi orang yang meriwayatkan hadis kalau bertemu Rasulullah, menerima Islam, ya, sampai akhir hayatnya tetap Islam atau mati dalam keadaan Islam, maka kedudukannya adalah termasuk sahabat. Hanya Sayyidina Hasan ini, ya, karena lahirnya adalah pada tahun ketiga Hijriah, maka pada saat wafatnya Rasulullah di tahun ke-11, tapi tahun ke-11-nya baru masuk 3 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal Rasulullah wafat, ya. Maka hitungannya ketika itu kira-kira dia berumur 7 tahun lebih lah. Karena lahirnya Sayyidina Hasan ini pada tahun ke-3 Hijriah, ya. Jadi setelah Nabi hijrah, ya, ke Madinah, ya, tahun ke-3 Hijriah lahirlah Sayyidina Hasan. Dan Sayyidina Hasan itu tidak kembar dengan Sayyidina Husain. Banyak orang menganggap kembar karena Hasan Husain, ya, Hasan Husain lahir tahun berikutnya. Jadi tidak kembar Bapak Ibu, ya. Karena banyak juga, ya, orang karena Hasan Husain akhirnya ketika punya anak kembar ada menamakannya Hasan Husain dengan menganggap Hasan Husain itu kembar. Ya, tidak kembar, ya. Jadi Sayyidina Hasan ini kalau tidak salah lahirnya setahun lebih dulu dari Sayyidina Husain, ya. Nah, lahirnya di Madinah, ya, pada pertengahan bulan Ramadan tahun ke-3 Hijriah. Wafatnya pada tahun ke-50 Hijriah. Berarti beliau wafatnya usianya sekitar 47 tahun, ya. Dan kemudian, ya, Sayyidina Hasan ini termasuk sebenarnya masuk dalam Khulafaur Rasyidin, ya, khalifah yang kelima. Kita tahunya Khulafaur Rasyidin hanya berapa? 4, ya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sebenarnya, ya, beliau masuk, ya, beliau masuk yang kelima karena beliau pernah menjadi khalifah walaupun hanya sebentar, hanya selama 6 bulan saja. Jadi hanya sebentar, ya, selama 6 bulan menjadi khalifah. Karena memang ketika zamannya Sayyidina Ali, masa sudah munculnya fitnatil kubro, ya, perpecahan di antara kaum muslimin, ya. Bahkan perpecahannya kan kalau sekarang, ya, umat Islam kan memang susah disatukan, ya, dalam wadah politik, dalam satu partai saja susah, ya. Sesama kaum muslimin saja kalau sudah berbeda urusan politik itu bisa gontok-gontokannya. Kadang suami istri aja bisa bercerai itu, begitu, ya. Tapi kan alhamdulillahnya kalau di Indonesia, ya, lain cerita kalau di negara lain. Kalau di Indonesia itu berbeda politik itu tidak sampai bunuh-bunuhan. Walaupun pernah juga sih, cuman bukan umat Islam. Yang PKI kan membunuh juga dulu urusan politik, tapi tidak terjadi di tengah umat Islam. Tapi pada masa itu, pada masa Sayyidina Ali, ya, pasca wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan, itu memang mulai munculnya fitnah-fitnah, ya, di tengah kaum muslimin, termasuk makin memuncak di masa Sayyidina Ali, sehingga terjadilah, ya, peperangan pertama itu antara kaum muslimin, bahkan antara pasukannya Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah, dikenal dengan nama perang Jamal, perang unta. Nah, jadi kata Jamal ini kalau dibaca pendek artinya unta. Kalau dibaca Jamal artinya bagus. Kalau buat orang ganteng, ya, Jamal bagus. Kalau Jamal unta. Makanya Bu, kalau punya anak Jamal jangan dipanggil pendek, ya Bu. Jangan mal, onta, mal gitu. Ada panjangnya sedikit. Mal, ganteng, cakep gitu. Jadi harus ada matnya, ya. Iya, kan ada matnya tulisannya, ya. Jamal, ada selami, ada alif, baru pakai lam gitu. Jadi ya jim, mim, alif baru lam. Jamal begitu. Kalau Jamal bagus, cakep, ganteng, ya.
Tapi kalau Jamal pendek itu adalah unta. Makanya bahasa Inggrisnya camel. Kan deket tuh, Jamal, camel. Jadi bahasa Inggris kadang ngambil dari bahasa Arab. Kafir, cover, ya. Kata cover kan sampul tutup. Kafir juga orang yang tertutup hatinya. Kafir, cover, ya. Gua kalau bahasa Arabnya kafi, kef, mirip kan? Bumi, ardi, earth, ardi, earth. Nah, itu banyak bahasa Arab yang diadopsi oleh bahasa Inggris. Kenapa diadopsi bahasa Inggris? Karena bahasa Arabnya lebih tua. Begitu. Jadi bukan orang Arabnya yang niru bahasa Inggris, tapi orang Inggris yang mengadopsi bahasa Arab. Karena bahasa Arabnya lebih tua daripada bahasa Inggris, begitu ya. Nah, jadi terjadilah perang Jamal. Perang Jamal dengan Sayyidah Aisyah, yang sebenarnya perang ini jangan dikatakan perang antara hak dan batil, enggak. Ini perang Sayyidah Aisyah itu didukung oleh Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, ya, ketika pasca wafatnya Sayyidina Utsman, menuntut agar para pembunuh Sayyidina Utsman segera diadili oleh khalifah yang sah, yaitu Sayyidina Ali, ya. Tapi Sayyidina Ali melihat belum memungkinkan, ya, ini suasana politiknya belum kondusif, begitu. Dan memang karena memang juga, ya, ada tuduhan-tuduhan dianggap Sayyidina Ali terlibat, ada pihak-pihak yang menuduh terlibat. Kenapa? Karena memang diantara yang mengangkat Sayyidina Ali menjadi khalifah adalah para pembunuh Sayyidina Utsman. Ketika Sayyidina Utsman terbunuh, ya, kemudian malam itu juga dikuburkan di Baqi, bahkan tanpa upacara kenegaraan, ya, bahkan hanya beberapa sahabat saja. Besoknya baru sadar mereka kalau Madinah dalam kekosongan kepemimpinan. Maka semua bingung bagaimana nih, termasuk, ya, para pembunuh Sayyidina Utsman ini, ya, yang awalnya kan mereka ingin melaporkan gubernur Mesir nih, berangkat dari Madinah, lapor kepada khalifah, melaporkan gubernur Mesir, diterima oleh khalifah. Nah, mereka sudah senang, laporan mereka diterima dengan baik oleh khalifah. Maka 200 orang ini pulang menuju Mesir. Ketika berangkat menuju Mesir, mereka melihat kok dari sisi lembah, namanya padang pasir kan ada lembah-lembah begitu. Di sana ada kuda bergerak dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Mesir. Kalau mereka kan 200 orang nih, kecepatannya santai, nggak bisa secepat itu. Ini ada satu kuda nih seperti melesat menuju ke Mesir. Maka mereka kemudian beberapa orang langsung ke sana mengejar. Curiga nih, ada apa nih? Dan ketika mereka tangkap, ternyata mereka menemukan surat. Suratnya itu adalah, ya, ditujukan kepada gubernur Mesir, menyatakan bahwa ini sudah kembali, ya, orang-orang dari Mesir yang membalelo, yang memberontak kepada khalifah sampai di Mesir agar ditumpas. Dilihat di bawahnya tanda tangan khalifah, stempelnya stempel Amirul Mukminin. Mereka menganggap ini adalah pengkhianatan dari Sayyidina Utsman, padahal bukan. Yang melakukan itu setelah terungkap dalam sejarah adalah Marwan bin Hakam. Itu adalah kerabatnya, sama-sama Bani Umayyah, saat Bani Syam dengan Utsman. Yang gubernur di Mesir juga satu kerabat. Jadi seolah-olah nepotisme lah, ya. Nah, ini gubernur Mesir kerabatnya Utsman. Ini diantara menterinya ada namanya Marwan bin Hakam. Dia yang memalsukan tanda tangan Sayyidina Utsman, ya. Dia menggunakan stempel khalifah. Nah, 200 orang ini marah, balik lagi ke Mesir, mengepunglah rumah Sayyidina Utsman. Ali memerintahkan kepada Hasan dan Husain yang ketika itu pemuda, jaga depan pintu rumah khalifah. Siapapun yang masuk kamu tebas dengan pedang. Gak berani itu mereka masuk lewat pintu depan. Akhirnya masuk lewat pintu belakang dan berhasil membunuh Sayyidina Utsman, begitu, ya. Lalu kemudian karena setelah dimakamkan malamnya, paginya mereka baru sadar ada kekosongan kepemimpinan. Kemudian akhirnya mereka memaksa para sahabat yang lain di bawah todongan ancaman pedang agar berbaiat kepada Sayyidina Ali. Karena mereka melihat tidak ada orang yang paling layak di Madinah menjadi khalifah kecuali Sayyidina Ali. Tapi kemudian oleh pendukung-pendukung Sayyidina Utsman dianggap Sayyidina Ali terlibat dalam hal ini. Termasuk ketika akhirnya Sayyidah Aisyah pergi haji ke Mekah dari Madinah, lalu di sana, ya, dengan sahabat-sahabat yang tadi menganggap
ini ada harus penegakan keadilan, maka kemudian Sayyidah Aisyah itu ya dari Mekah berangkat ke Basrah, lalu mengumpulkan kekuatan di sana. Jadi tujuannya menegakkan keadilan. Jadi sebenarnya perang Jamal itu bukan perang antara hak dan batil, tapi perang antara dua kebenaran yang tidak bertemu di satu titik, begitu ya. Jadi jangan dianggap itu perang hak dan batil, karena dua-duanya punya istihadnya masing-masing. Istihadnya merasa mereka yang benar. Lihat Sayyidina Aisyah, Tolha dan Zubair merasa mereka yang benar dalam rangka menuntut penegakan keadilan. Sayyidina Ali karena sebagai khalifah yang syah ya, dan itu juga dalam rangka untuk menenangkan masa, maka berhak juga beliau mengambil keputusan-keputusan mana yang diprioritaskan lebih dulu, begitu dalam rangka menjaga persatuan umat. Nah, terjadi perang Jamal. Setelah perang Jamal berlanjut lagi perang Siffin dengan Muawiyah. Nah, dengan Muawiyah ujung-ujungnya terjadi peristiwa tahkim ya, akhirnya kemudian meredahlah perang Siffin itu. Maka tapi kemudian dalam perang setelah tahkim itu pamor politik Sayyidina Ali meredup gara-gara Ali itu mengutus orang yang menjadi timnya untuk melakukan pertemuan itu adalah Abu Musa al-Asy'ari. Itu seorang sahabat yang dikenal lugu ya, ikhlas tapi lugu. Lawan kemudian musyawarahnya adalah Amr bin As yang dikenal sebagai ahli politik Arab. Nah, ini Abu Musa bahasa kita dikerjain ya, karena mereka ketika berdua bicara menganggap titik permasalahan ini adalah Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Maka mari kita minta dua-duanya turun ya dari jabatannya. Muawiyah gubernur di Syam, walaupun gubernur ini adalah wilayah seluas 4 negara. Kalau dulu namanya Syam. Sekarang menjadi apa? Menjadi Palestina, menjadi Suriah, Libanon, dan Yordania. Maka kita pahami, itu gubernur berani amat perang lawan khalifah, karena ternyata gubernur seluas 4 negara. Jadi punya kekuatan militernya itu bisa menandingi kekuatan militer ya khalifah atau presiden saat itu. Sayyidina Ali kan presidennya ya, Muawiyah hanya gubernur, tapi kekuatan militernya itu bisa menandingi ketika perang itu. Maka kemudian akhirnya ya pasca wafatnya Sayyidina Ali ya, ini Muawiyah kemudian berusaha untuk memunculkan dirinya menjadi khalifah, tapi ternyata umat kemudian lebih memilih kepada Sayyidina Hasan. Umat berbaiatnya kepada Sayyidina Hasan, melihat ini juga masih cucunya Rasulullah, bahkan punya kelayakan dia menjadi khalifah. Maka wafatnya Sayyidina Ali, langsung umat berbaiat kepada Sayyidina Hasan ya. Nah, tapi kemudian Sayyidina Hasan ingat dengan sabda Rasulullah yang ini sabda Rasulullah kan, an Abi Bakrah. Ini bukan Abi Bakar ya, ada sahabat namanya Abi Bakrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibni hadza, anakku ini, maksudnya cucuku, sayyidun, adalah seorang pemimpin. Wala Allahu an yusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin, dan dia akan mengislahkan ya dua kelompok besar Islam yang sedang bertikai nanti, begitu. Jadi Nabi ketika Hasan masih kecil sudah memberikan sebuah nubuat. Ini hadisnya sahih, ada di Sahih Bukhari, begitu ya. Jadi Nabi sudah menubuatkan nih, sudah, kalau meramalkan ya, peramalnya bukan ramalan ya, tapi sebuah wahyu Allah disampaikan kepada Nabi ya, memang itu pasti akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, jadi Nabi mengatakan ibni ya, anakku, tapi maksudnya cucuku ini adalah seorang pemimpin, dan benar dia menjadi pemimpin, menjadi khalifah. Namun dia akan mengislahkan ya, aku berharap Allah akan mengislahkan dua golongan, dua kelompok kaum muslimin yang sedang bertikai, yang sedang terkena fitnah kedua belah pihak itu. Maka ketika sudah menjabat 6 bulan ya, ini kok masih terjadi nih ya,
Gelagatnya akan lanjut nih perang Siffin jilid 2. Artinya setelah dengan Sayyidina Ali dulu perang, kelihatannya ya ini bakal berlanjut nih, Muawiyah akan menggempur Sayyidina Hasan. Wah, ini repot kalau sampai terjadi kedua kalinya nih, ya. Perang tumpah, perang dengan sesama kaum muslimin. Maka kemudian Sayyidina Hasan memilih untuk mundur ketika baru 6 bulan, ya. Setelah mundur, ternyata Muawiyah tidak puas juga, masih khawatir nih. Padahal perjanjiannya kalau nanti ya diserahkan oleh Sayyidina Hasan, seandainya nanti Muawiyah wafat, barulah kekhalifahan itu diberikan kepada Sayyidina Hasan. Tapi kalau kemudian Muawiyah wafat, Sayyidina Hasan sudah wafat lebih dulu, maka diserahkan ke Majelis Syuro, ya, agar melakukan pemilihan umum, musyawarah, siapa yang layak menjadi khalifah berikutnya. Nah, itu kesepakatannya. Tapi tetap Muawiyah tidak ini, akhirnya Muawiyah ya ini memprovokasi nih di antara istrinya Sayyidina Hasan, Nijadah binti Ash'ad ini diminta untuk meracuni Sayyidina Hasan. Jadi bayangkan ya, ini istrinya dibujuk akan diberikan uang atas 100.000 dirham, ya. Nanti kalau dia bisa meracuni Sayyidina Hasan, akan dinikahkan dengan anaknya Yazid bin Muawiyah, yang memang sudah direncanakan oleh Muawiyah untuk menjadi khalifah berikutnya. Maulah ini istrinya memberikan racun, maka wafatlah Sayyidina Hasan. Ya, jadi setelah 6 bulan menyerahkan kekuasaannya, ya, turunlah dari kursi kekhalifahan, akhirnya menjadi khalifah Muawiyah, ya. Nah, kemudian setelah itu Muawiyah masih khawatir ada gerakan-gerakan yang nanti akan kembali mengangkat Sayyidina Hasan, maka Sayyidina Hasannya dibunuh. Nah, para ulama mengatakan Sayyidina Hasan punya putra itu 15, 8 laki-laki, 7 perempuan, tapi tidak satu pun dari jadah. Jadi memang tidak ada keturunan dari jadah ini. Ya, jadi tidak satu pun anaknya lahir dari istri yang memang membunuh dirinya sendiri. Karena kemudian ketika jadi racun dia berkata, "Wahai musuh Allah, kau akan terlaknat, kau tidak akan mendapatkan apa-apa setelah ini." Dan benar, dia hanya mendapat uang 100.000 dirham, tidak jadi dinikahkan kepada Yazid. Kata Muawiyah, "Engkau cucunya Rasulullah aja kau racunin, nanti anak saya kau racuni juga." Nggak jadi, gitu kata Muawiyah. Cucunya Rasul berani dia racunin, apalagi anak saya, kata Muawiyah. Nggak jadi, nggak dinikahkan oleh Yazid. Nah, ini putranya ini, ya. Nah, ini sabda Rasulullah, Hasan dan Husain adalah pemimpin pemuda di surga. Nah, ini sekedar pengenalan. Tapi karena ini adalah rawi yang jarang, maka saya cukup panjang nih. Mohon maaf kalau agak menyita waktu, ya. Ini juga termasuk yang penting kita ketahui tentang riwayat perawi ini, cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hadis yang kita bahas matannya, ini sangat singkat, ya, kan matannya singkat. Hanya ini, dakma yuri buka ila mala yuri buka. Nah, jadi tinggalkan apa yang meragukan, ya, beralihlah kepada apa yang tidak meragukanmu. Ini hadis ini sangat singkat, termasuk oleh para ulama dikenal dengan jawami'ul kalim. Jadi hadis ucapan Rasul yang singkat namun padat isinya. Ya. Bahkan dari hadis yang sangat singkat ini bisa menimbulkan berbagai hukum dalam bidang ibadah, dalam bidang muamalah, dalam bidang munakahat dan lain-lain. Itu para ulama dari sebab hadis yang singkat ini bisa menjadi, ya, turunan-turunnya itu hukumnya itu baik di bagian ibadah, ya, muamalah, munakahat, begitu, ya. Ini namanya jawami'ul kalim. Dan Nabi Muhammad sudah menyatakan memang bahwa aku diberikan 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi selain aku. Pertama tentu Nabi Muhammad diberikan Al-Quran, ya. Nah, itu mungkin mukjizat, ya, dan juga pemberian Allah yang paling utama kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, beliau diberikan jawami'ul kalim. Beliau punya kemampuan menyampaikan ucapan-ucapan yang singkat namun padat maknanya. Kan ada kalanya kita untuk menjelaskan sesuatu mesti panjang lebar dulu.
Ya, Nabi enggak, ada kali Nabi hanya berkata 1-2 kata, tapi bahkan 1-2 kata itu punya makna yang sangat luas, namanya jawami'ul kalim. Jadi pertama Nabi diberikan Al-Quran, kedua Nabi diberikan jawami'ul kalim, kemudian ya Nabi diberikan rasa gentar di hati musuh-musuhnya dalam jangka waktu 1 bulan perjalanan. Jadi kalau Nabi datang, itu musuh-musuhnya itu gentar. Bahkan gentarnya Nabi masih jauh, udah gentarnya nyampe duluan. Rasa takutnya sudah dirasakan duluan. Ya, karena memang Nabi itu satu-satunya Nabi yang sekaligus juga panglima perang. Kan kalau nabi-nabi yang lain, bahkan Nabi Musa ketika Exodus meninggalkan Mesir itu bawa kaumnya nggak tanggung-tanggung 40.000 itu. Tapi 40.000 kabur dari Mesir menuju Palestina, ya karena memang mereka budak, tidak punya senjata, ya. Jadi 40.000 yang segitu banyaknya, ya. Jadi kalau mereka dikejar oleh pasukan Fir'aun dalam keadaan ketakutan, ini justru yang banyak ini ketakutan. Sedangkan Nabi Muhammad 10.000 orang bikin gentar itu ketika peristiwa Futuh Mekah. Ketika mengepung Mekah dengan 4 penjuru itu, kan kata orang kafir Quraisy, habis deh kita, mati deh kita, gentar mereka. Gitu ya. Itu jadi 10.000 pasukan saja menundukkan kota Mekah. Ini Nabi Musa 40.000 kabur dari Mesir menuju Palestina, yang menuju Syam, menyeberang ya. Itulah gambarannya. Ketiga, diberikan rasa gentar. Keempat, bahwa Nabi itu adalah diberikan tanah itu suci bagi aku dan umatku untuk sholat, untuk tayamum ya. Jadi kita sholat dimanapun ya, tanpa alas sejadah pun di atas tanah boleh, sepanjang tidak ada kotoran di situ ya, tidak ada kotoran hewan atau apa. Jadi makanya zaman Rasulullah kan Masjid Nabawi itu tidak ada alas karpetnya, ya pasir saja ya. Jadi kenapa ada sholat Nabi Musa muka, salah satu diantaranya adalah sebenarnya karena nempel apa? Nempel pasir. Jadi sambil ngejatuhin begitu sebenarnya. Jadi mengusap muka tidak bagian daripada sholat. Musab dan musab tidak jadi masalah. Tapi kan kita seringnya habis sholat, habis salam atau alhamdulillah begitu ya. Kenapa Nabi ngusap muka? Karena memang ketika sujud langsung bertemu dengan pasir, nggak ada sejadahnya, nggak ada karpetnya begitu. Sampai kalau sekarang kita kadang ngikutin kan, Nabi mengusap wajah ya gitu. Nah, itu yang keempat, dijadikan tanah suci. Yang kelima, Nabi diberikan hak doa yang disimpan untuk hari kiamat berupa syafaat. Itu kelebihan Nabi Muhammad dibandingkan nabi-nabi yang lain. Salah satunya jawami'ul kalim. Ini kan kalimatnya ringkas, tapi maknanya padat ya. Nah, apa yang dimaksud dengan apa yang meragukan ya? Ada beberapa rujukan untuk menjadi ini ya. Kalau kalimat meragukan, di sini kan yuribuk atau kalimat masdarnya menjadi ribatun, dia meragukan. Lawan katanya adalah tumakninah. Meragukan lawannya menenteramkan. Tapi kalau keraguan, asyak, lawan katanya adalah al-yakin. Jadi mesti dipahami nih. Oh, hadis ini yang dimaksud katanya adalah meragukan. Bukan ragu-ragu, bukan keraguan. Gitu. Jadi meragukan itu dia lebih luas daripada ragu-ragu. Kalau ragu-ragu ini termasuk juga bagian dari hal yang meragukan. Kalau secara bahasa keraguan atau ragu-ragu namanya syak. Ada keraguan, ada syak. Lawan katanya yakin, ya, yakin, kemantapan hati. Jadi kalau bisa dikatakan kemantapan hati, kalau dikatakan dia sebuah kepercayaan yang sangat kuat, ya bahkan kalimat yakin ini dikatakan al-yakinu al-imanu kulluhu. Keyakinan itu adalah keimanan seluruhnya. Maka orang yang beriman, ketika imannya begitu bulat 100%, maka dia dikatakan orang yang yakin. Al-yakinu, ya, jadi keyakinan itu adalah al-imanu kulluhu, keimanan seluruh. Nah, ini jadi pengertian ya untuk kata yang dimaksud dalam hadis ini adalah meragukan, maka lawan katanya adalah tumaninah, menenteramkan, begitu. Di mana dasar-dasar ini ada beberapa referensi pemaknaan seperti ini,
ya ada hadis yang menyatakan ya fa inna sidqa tuma'nina wa innal kadzibu riba, ya, bahwa karena sesungguhnya kejujuran itu menenteramkan dan kebohongan itu meragukan. Nah, ini dari lawannya nih ya. Jadi menenteramkan yang di sini tuma'nina, ini lawannya ribatun. Tuma'ninatun ribatun. Ya, ini lawan katanya. Termasuk dengan fa innal khaira tuma'ninatun wa inna syarra ribatun. Karena sesungguhnya kebaikan itu menenteramkan dan keburukan itu meragukan. Nah, kalau kaitan yakin dipasangkan dengan syak ini bukan hadis tapi kaidah usul fikih ya yang disampaikan oleh para ulama. Al yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan, dihapuskan oleh keraguan. Maka kandungan hadis ini ya, yang kata istilah yang lebih luasnya adalah meragukan. Ya. Lawan kata meragukan menenteramkan. Nah, di dalam meragukan itu ya baru ya ada bagian-bagiannya. Ada keraguan, ada keburukan, ada kebohongan, termasuk haram itu juga meragukan. Ya. Khususnya sebenarnya meragukannya apa? Subhatnya ya. Tapi kalau ketika terjadi haram, ini mengandung haram nggak ya? Nah, itu maksudnya ketika timbul pertanyaan seperti itu, maka ya menjadi hal yang meragukan. Tapi tentu yang dimaksud bukan haram dalam pengertian yang sudah jelas, karena halalun bayinun, haramun bayinun. Halal dan haram itu jelas. Tapi maksudnya ketika kita menganggap ini mengandung unsur yang haram, maka dia menjadi meragukan. Ya. Ini ya yang lebih jelasnya maksudnya ini menjadi subhat, ya, meragukan di sini. Jadi kandungan hadisnya ya. Ini tinggalkan apa saja yang meragukan. Ketika di dalam diri kita ada keraguan, maka keraguannya harus kita hilangkan, kita ganti dengan keyakinan. Contoh seperti contoh pada hadis yang lalu, ya, contoh keraguan apakah kita batal atau tidak wudunya, ya, maka kita harus mantapkan. Kalau kita sudah pasti dari rumah dalam keadaan berwudu, kemudian di tengah perjalanan menuju sholat atau ketika sedang sholat, sudah takbiratul ihram, ada keraguan, ada syak nih, seolah-olah kita merasa barusan kita buang angin atau enggak misalnya. Nah itu kan ragu-ragu tuh ya. Nah, maka kata para ulama, sepanjang tidak ada suaranya, tidak ada aromanya, tidak terdengar baunya dan sebagainya, maka dimantapkan, keraguannya dihilangkan. Kita harus merasa kita masih tetap dalam keadaan berwudu. Kaidahnya mana? Kaidah usul fikih tadi. Al yakinu la yuzalu bisyak. Ya, bahwa keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Maka keraguan ditinggalkan tuh, karena keraguan bagian daripada yang meragukan. Jangan sampai sepanjang sholat itu ragu terus sampai akhir. Ketika merasa ragu, ini ya sholatnya batal atau enggak, itu langsung dikatakan, oh enggak batal, begitu. Ditinggalkan keraguannya, dimantapkan, diisbatkan keyakinannya. Jangan sepanjang sholat sampai salam ngambang terus, nggak boleh. Jadi bukan berarti untuk kasus ini bukan berarti sholatnya ditinggalkan kita, udah selesai, karena ada kaidah tadi, ya. Kaidahnya apa? Ya, bahwa keraguan tidak menghilangkan, tidak menghapus keyakinan. Karena sudah jelas kan, kita wudunya jelas, sedangkan batalnya ragu-ragu, batal atau enggak, itu ragu-ragu. Karena batalnya ragu-ragu, maka ya batalnya tidak menghapuskan. Tapi sebaliknya, kita menuju ke kamar mandi ini dalam keadaan batal. Kita masuk ke kamar mandi, kemudian terjadilah sebenarnya kita sudah wudu, ya. Tapi kemudian itu kita baru sebentar ada sebuah kejadian, ketemu orang, kita ngobrol nih, keluar dari kamar mandi, kita ngobrol sama dia. Habis ngobrol kita barusan mikir lagi, barusan kita wudu nggak ya? Lupa nih. Kasihkan ngobrol, lupa tadi wudu atau enggak. Maka wudunya dalam keadaan ragu-ragu, batalnya sudah pasti. Maka kita wudu lagi. Gitu bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi mana nih yang lebih meyakinkan? Yang ragu itu ditinggalkan. Itu. Tapi kalau sholat kan wudunya pasti, batalnya ragu-ragu. Tadi buang angin atau enggak nih? Nah, kan ragu-ragu. Maka yang kuat adalah Bapak tetap dalam keadaan berwudu. Ragunya ditinggal. Buru-buru tuh mantapkan keyakinan, tinggalkan keraguannya.
ya, kita dalam keadaan tidak batal wudu. Jadi jangan sepanjang sholat ngambang aja, jangan, ya, tinggalkan keraguannya itu, begitu. Nah, ya, termasuk hal-hal sifatnya keburukan, ya, harus ditinggalkan, karena pasti kalau kita habis melakukan keburukan, melakukan dosa, padahal orang lain nggak tahu, gitu. Tapi rasanya deg-degan nggak? Deg-degan, ada rasa was-was, ya. Nah, berarti ini menimbulkan apa? Menimbulkan rasa yang tidak menenteramkan, karena lawannya, ya, kebaikan itu menenteramkan, keburukan itu bikin gelisah. Maka artinya oleh karena itu tinggalkan keburukan. Jadi tinggalkan keburukannya nih, ya, menuju kepada kebaikan-kebaikan agar kita tidak mengalami was-was, tidak mengalami gelisah, begitu, ya. Itu juga kebohongan, ya. Kalau bohong, walaupun ya kita rancang bagaimanapun, itu tetap loh ada perubahan. Makanya kan kenapa ada alat deteksi kejujuran? Itu kan yang mendeteksi dari detak jantungnya, ya, dari mungkin gerakan nadi dan sebagainya. Orang kalau bohong tetap, ya, itu ada perubahan fisiknya. Karena dia khawatir kebohongan diketahui, ketika dia ngomong, itu terjadi tuh apa, detak jantungnya berubah. Makanya kan biasanya ada alat deteksi kebohongan, ya. Ketika interogasi polisi, nanti polisi melihat nih, berapa kali tiap ditanya dia begitu, terjadi perubahan-perubahan di fisiknya itu dengan alat tersebut. Maka terindikasi, wah, berarti semua apa yang disampaikannya itu bohong, misalnya begitu. Perubahan muka kelihatan semua, dan ekspresinya, matanya, ya, dari pandangan matanya sebagai itu kelihatan. Ya pokoknya seperti itu, ada perubahan, ya, kebohongan, haram. Nah, ini kandungan hadisnya, ya. Jadi ini luas, diperluas. Padahal hanya singkat tadi hadisnya. Maka kemudian, ya, konklusinya oleh para ulama, hadis ini tinggalkan yang meragukan, laksanakan yang tidak meragukan. Nanti ujung-ujungnya akan memunculkan sikap warok, ya, sikap hati-hati di dalam melaksanakan agama. Jadi hadis ini ujung-ujungnya nanti kemana? Ke waro, ya. Waro itu dia berhati-hati, ya. Ya, ini waro. Karena kenapa itu wara? Kan kalau dalam tulisan-tulisan ilmiah itu tidak ada o, ya. Seperti orang tulis sholat kan SHALAT. Karena dalam bahasa Arab tidak ada bunyi o, semuanya a. Karena sifat huruf saja yang menyebabkan dia terdengarnya menjadi o, begitu. Tapi fathah itu kan bunyi a. Fathah, kasroh bunyi i, domah bunyi u, a, i, u, begitu. Makanya dalam penulisan ilmiah itu, penulisan-penulisan baku, ya, seringnya semua yang walaupun berbunyi o, misalnya zolim, ZHALIM, tapi cara bacanya zolim. Ini tulisannya begini dibacanya waro, begitu. Jadi tulisan hanya menunjukkan, ya, itu kaidah, secara kaidah ilmiahnya begitu penulisannya. Tapi cara bacanya jangan dibaca wara. Yang kita biasa huruf ro dibaca ro, jangan jadi ra. Nah, gitu. Ibrahim jangan Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim jangan Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada juga orang-orang dari suku tertentu, ya, kalau nyebut Bismillahirrahmanirrahim, tetap bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun itu bunyi o-nya karena sifat huruf, karena makhorijul huruf dan lain-lainnya, ya. Seperti kan kita menyebut Allah itu kan karena idgham, ya, dan sebagainya. Idgham dan juga sifat-sifat huruf jalalah, maka dia berbunyi Allah. Tulisannya tetap, ya, di alif lam lam ha, merupakan fathah, begitu. Jadi, ya, ujungnya dari hadis ini nanti memunculkan sikap waro, sikap hati-hati. Dan para ulama itu sudah menunjukkan, ya, bagaimana kehati-hatian mereka. Seperti Imam Ahmad bin Hambal menitipkan benda kepada seorang pedagang, lalu kemudian dia tinggalkan sekian lama, dia balik lagi, apakah dagangannya terjual atau tidak, ya, atau bagaimana, ya, sisanya berapa, ada berapa. Lalu kemudian ketika itu pedagangnya bilang ada dua barang, ya, wahai Imam, ini dua barang yang sama persis, silakan kamu ambil yang manapun, salah satunya adalah milik Anda.
Dia melihat dan Imam Ahmad tidak bisa membedakan. Karena dia takut nanti kalau dia salah ambil malah bukan miliknya, maka kata Imam Ahmad bin Hambal, ya wahai Tuan, saya tidak bisa membedakan mana di antara kedua barang ini. Berarti sudah dua-duanya buat Anda. Anggap saja semuanya buat Anda. Saya tidak akan mengambil. Daripada saya ngambil malah milik orang lain. Padahal itu kan ada hak dia di situ. Tapi tetap takut salah ambil. Setelah Imam Ahmad berlalu, pedagangnya manggil lagi. Wahai Imam, saya hanya bercanda. Saya tahu kok yang milik Anda yang ini. Ini yang punya orang lain. Terus apa kata Imam Ahmad? Sekarang saya malah tambah tidak yakin lagi begitu. Jadi tetap nggak mau ngambil karena tadi seolah-olah dia bermain-main dengan hal yang dianggap sangat penting. Itu tanda warok, hati-hati. Ya, seperti Imam Syafi'i ketika ada orang yang maling kambing di kampungnya, maka selama 1 tahun tuh nggak mau makan kambing. Takutnya daging kambing yang dimakan, kambing hasil curian. Masya Allah, setahun dianggap sampai mungkin ini sudah mati, sudah disembelih gitu ya. Baru setelah itu. Jadi bukan berarti mengharapkan yang halal, kalau makannya bukan, karena takut. Itulah warok, hati-hati. Nah, itu udah langka deh ulama-ulama kelas begitu, ya. Yang begitu hati-hatinya di dalam agama. Nah, termasuk ya yang mesti warok. Kalau sekarang nih yang di warok bendahara masjid nih. Warok benar-benar harus kuat itu, pegang uang masjid itu. Baik, ini hadisnya sudah saya sampaikan ya. Jadi memang hadisnya kata singkat ya, singkat. Waktu juga sudah jam 6 lewat. Ada pertanyaan silakan. Biar nanti mungkin penjabarannya lebih dari pertanyaan. Boleh terkait dengan bab ini atau boleh juga dengan hal yang lain. Yang penting terjadi dinamika ya dalam majelis taklim kita. Silakan. Iya, baik. Terima kasih. Tadi disampaikan ada sebelum kaitannya dengan masalah ini, yaitu peran ya tadi ya. Adanya suatu perang yang besar antara mempertahankan kami banyak sendiri. Secara keterangan yang Ustaz sampaikan itu kami sebenarnya sedih. Kok ya dari dulu masuk juga antara umat muslim itu perang untuk mempertahankan atau merebutkan suatu kekuasaan. Itu tadi ya. Sementara di dalam peperangan itu mesti ada takdir, sama-sama takdir juga kan. Mau penjelasannya tadi. Iya. Iya. Memang ada juga kan hadis yang tentang Nabi ditawari meminta ya 3 doa ya. Nabi meminta agar umatnya tidak mati karena pacaklik, tidak mati karena bencana alam yang besar, yang dua-duanya dikabulkan. Tapi doa yang ketiga, Nabi meminta agar tidak ada perpecahan di antara umat Islam. Nabi mengatakan, ya Allah tidak mengabulkan. Aku memohon 3 hal, tapi 1 yang tidak dikabulkan. Kata Nabi, tapi sudah memberikan isyarat sebenarnya. Makanya ini kan sudah terjadi bahkan semenjak wafatnya Rasulullah, bibit-bibitnya sudah ada. Ketika Nabi wafat, sudah mulailah ada intrik-intrik politik Ansor itu, kemudian mengangkat Mu'adz bin Ubadah itu sebagai pimpinannya di Bani Sa'idah. Padahal Nabi belum dimakamkan nih, sedang dalam proses. Itu mengapa kan Nabi tidak langsung dimakamkan? Nabi meninggal itu malam Senin. Kalau tidak salah dari riwayat yang mengatakan Nabi wafat dimakamkan hari Selasa atau hari Rabu. Jadi nggak langsung, selisih berapa hari. Karena terjadi intrik-intrik politik di tengah umat. Kedua juga sedang banyak terjadi perdebatan di mana Nabi dimakamkan. Ya, setelah Nabi dimakamkan, urusan dimakamkan jelas. Cara memakamkannya itu kuburannya pakai lahat atau pakai syak. Kalau lahat itu kan di pinggirnya, yang digalinya buat meletakkan jenazah. Kalau syak itu di tengah, syak itu di tengah. Jadi ya, kalau kebiasaan orang Madinah itu di tengah, kebiasaan orang Mekah itu pakai lahat, lahat itu di pinggir. Perdebatan lagi. Jadi banyak perdebatannya. Dimakamkannya di mana berdebat. Akhirnya ada hadis Abu Bakar mengatakan bahwa para nabi itu kan ada pendapat yang akan mengatakan Nabi dibawa ke Mekah, dimakamkan di Mekah. Tapi kata Abu Bakar Siddiq, para nabi itu dimakamkan di mana tempat dia wafatnya, begitu. Lalu kemudian terkait dengan penggalian, akhirnya yang menengahkan adalah Sayyidina Abbas, pamannya Nabi.
Kata Nabi, berarti besok saja kita lihat ada 2 sahabat nih yang dikenal sebagai tukang galinya orang Mekah, tukang gali kuburnya orang Madinah. Mana yang datang lebih dulu? Ternyata yang lebih dulu itu kalau tidak salah itu ya yang dari Mekah. Maka Nabi dimakamkan caranya dengan lahat itu. Nah itu contohnya. Jadi kenapa sejak awal Nabi saja memang sudah ada banyak perbedaan intrik-intrik seperti itu. Termasuk tadi ya ada Ansor mengangkat, akhirnya datanglah Abu Bakar, Umar dengan Abu Ubaidah ibnul Jarrah ke sana untuk menenteramkan, untuk mencegah itu terjadi. Kata mereka, ini kan Nabi saja belum dimakamkan. Kenapa Ansor itu langsung mengangkat pemimpin, tidak melibatkan kami muhajirin, padahal yang lebih berhak adalah muhajirin. Ada hadis-hadis Nabi mengatakan kepemimpinan itu dari Quraisy. Quraisy itu adanya di Mekah. Itu suku besarnya Mekah. Suku besarnya Madinah 2, Aus dan Khazraj. Itu Madinah. Mekah suku besarnya Quraisy. Kepemimpinan itu adalah dari Quraisy. Nabi pernah menyatakan. Maka Abu Bakar menyampaikan berbagai apa yang pernah didengarnya dari Rasulullah. Sehingga kemudian teredamlah itu dan secara spontan karena kemudian ya Abu Bakar mengatakan pilihlah sekarang di antara 2. Ini ada Al-Faruq ya Umar, ini ada orang yang kata Nabi orang yang sangat kuat menjaga amanah, Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Bakar memberikan pilihan untuk memilih seperti itu, tiba-tiba Umar malah bereaksi dengan apa? Dengan secara spontan berbayat kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Akhirnya semua ke bawah tuh spontan juga berbayat kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi itu peristiwanya begitu spontan ya. Jadi peristiwa ketika di Bani Sa'idah itu. Nah, jadi cuma ketika itu belum muncul fitnatil kubro karena masih dipimpin oleh para sahabat. Itu mengapa ketika zaman Sayyidina Ali sudah muncul fitnatil kubro, Sayyidina Ali kan dikecam. Kamu ini nggak becus jadi pemimpin, beda sama Umar dan Abu Bakar Siddiq. Mereka adalah orang yang ketika memimpin maka kondusif, semua suasana sejuk, aman, damai. Kalau masa kepemimpinanmu adalah muncul perpecahan, pertumpahan darah. Apa jawaban Sayyidina Ali ketika itu? Kenapa Sayyidina Abu Bakar dan Umar bisa memimpin seperti itu, membuat suasana kondusif? Karena orang-orang yang mereka pimpin adalah orang seperti kami. Sedangkan ketika aku memimpin, yang orang-orang yang kepimpin orang-orang seperti kalian. Oh, itu hebat ya Sayyidina Ali. Ya, ketika digugah seperti itu, ya karena zamannya masih para sahabatnya masih sahabat semua nih, ya. Maka ketika zaman Umar kan bahkan dakwah sudah sampai ke Syam, ya, sampai ke wilayah-wilayah yang tadinya belum wilayah Islam, makin luas. Zaman Utsman makin luas, makin banyaklah orang-orang yang baru masuk Islam. Itulah penyebabnya. Orang-orang yang gak berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mulailah fitnatil kubro itu zaman Utsman, zaman Ali. Begitu. Jadi kenapa terjadi? Memang ada akar sejarahnya seperti itu. Tapi untuk perang Jamal dan perang Siffin, karena yang perang para sahabat, maka para ulama tidak berani ini mengatakan perang hak dan batil. Mereka dengan ketawaduannya dua-duanya sahabat soalnya. Muawiyah itu sahabat karena bertemu dengan Rasulullah. Muawiyah banyak meriwayatkan hadis. Sampai sekarang banyak hadis-hadis riwayat Muawiyah. Maka karena dua-duanya sahabat, perang antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah, perang Sayyidina Ali dengan Muawiyah, para ulama hanya mengatakan ini bukan perang hak dan batil, tapi perang ketika kebenaran tidak bertemu di satu titik, begitu aja adabnya para ulama. Nah, dan akhirnya sekarang kan akhirnya karena kecenderungan politik ya. Bahkan zaman para wali pun terjadi peperangan kan. Ketika secara politik Sunan Kalijaga mendukung Hadiwijaya Jaka Tingkir, secara politik Sunan Kudus mendukung Haryo Penangsang. Karena Haryo Penangsang ini merupakan anak dari Pangeran Sedalepen, kakaknya Pangeran Trenggono. Pangeran Sedalepen dibunuh, ya. Maka yang menjadi raja Demak adalah Sultan Trenggono. Tapi dia punya darah asli nih, keturunan raja. Seharusnya jadi raja kan ayahnya. Ayahnya dibunuh, maka yang naik Pangeran Trenggono. Tapi Haryo Penangsang punya darah silsilah sebagai darah penguasa Demak. Jaka Tingkir adalah menantu Pangeran Trenggono.
Nah, begitu. Maka kan istihadnya beda nih. Sunan Kalijaga istihadnya ngedukung Hadi Wijaya, Joko Tingkir. Sunan Kudus istihadnya mendukung Harya Penangsang. Perang nggak? Perang. Itu padahal pendukungnya sama-sama walinya, sama-sama ahli ma'rifatnya, tapi beda istihadnya. Terjadi perang juga. Begitu. Tapi makanya kita kalau dengan politik jangan sampai baper beneran deh. Santai aja, santai ya. Kan ini kalau ada politik urusannya sampai sampai bener-bener gitu kan. Nah, belajar dari sini jangan sampai kita menjadi ya korban lah para politikus begitu, para politisi ya. Kita bener-bener serius ngebelain habis-habisan. Udah selesai mereka mau bersatu lagi, yang bawah masih musuh. Jangan, mulai sekarang udah paham nih, secara sejarah Islam ada sejarah begitu tuh. Bahkan tidak hanya berbeda, bahkan sampai pertumpahan darah. Nah, ini pelajaran. Jangan sampai kita masih membawa ya semangat seperti itu. Tapi semangatnya adalah semangat persatuan. Jadi kalau politik udahlah dibikin santai. Boleh berdebat seru-seruan, lucu-lucuan aja, ketawa-ketawaan aja. Jangan sampai udah selesai ya udah selesai. Begitu. Baik, cukup Bapak Ibu ya? Ya, baik. Ini saja kajian pada pagi hari ini. Karena memang subuhnya juga sudah lebih mundur ya. Jadi pengajian juga ikut mundur. Mohon maaf. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Menambah pemahaman kita. Paling tidak kita jadi paham, sikap waro itu begitu. Meninggalkan yang meragukan, ya, mengamalkan yang tidak meragukan ya. Jadi yang meragukan pokoknya hal-hal ini menimbulkan keraguan ya. Ini menimbulkan ketentraman. Ini buat dasar kita. Jadi menghadapi segala sesuatu kita mesti menilainya dari sini sehingga muncullah sikap warok kita dalam beragama. Baik, ini saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.